Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Surat Ibrahim ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa masalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah wujtussat min fawqil ard ma laha min qarar. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Setelah ayat sebelumnya, Allah sampaikan perumpamaan kalimah yang baik. Sebaliknya, perumpamaan kalimah yang buruk. Kalimah itu bisa diartikan ajaran. Kalimah artinya tuntunan. Kalimah itu artinya aturan. Kalimah yang buruk itu bagaikan pohon yang buruk, yang akarnya tercabut, tidak memiliki kekuatan, tidak bisa jadi pegangan, tidak berbuah, tidak bermanfaat. Begitulah kalimatul kufri, kalimah kufur. Karena secara global dibagi dua kalimah ajaran antara iman dan kufur. Kufur dengan berbagai macam cabangnya, dengan berbagai macam jalan. Karena itu dalam Quran diungkapkan dalam bentuk jama' subul. Sedangkan kalimah yang baik yaitu tauhid, satu jalannya. Fattabi'uhu, ikuti jalan itu, walatat tabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan lain. Begitu. Karena itu bagaikan pohon yang buruk. Akarnya tidak ada. Inilah ya bandingan. Kalau orang yang beriman ada kalimah la ilaha illallah. Ini kuat, kokoh. Sementara sebalik dari itu semuanya lahir dari zon. Sementara agama adalah kepastian. Agama keyakinan. Agama pegangan hidup. Agama jalan hidup. Kan ini harus pasti. Masa keyakinan dikira-kira?
Engkau yakin, tapi dikira-kira itu lain ge yakin. Nah begitu ya. Mulai kacau kan. Dalam Quran diterangkan oleh Allah, wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una ila dhanna wa ma tahwal anfus. Yang kedua, wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Selain Allah tidak memiliki ilmu dalam urusan akidah, nggak ada. Semuanya hanya dikira-kira saja. Mengikuti hawa nafsu, dikira-kira, dipapantes gitu. Wa inna dzanna la yugni minal haqqi syai'a. Sedangkan perkiraan tidak bisa dijadikan pegangan hidup sebagai kebenaran. Nah dari situ ngambang jadinya. Ya. Pertama, keyakinan dikira-kira. Kata orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah, "Ieu mah demi perdamaian, demi kesatuan, demi persatuan." Gitu. Ayeuna urang babarengan we. Tahun ini kami semua ikut bersama engkau menyembah Tuhan engkau. Tahun depan engkau dan teman-teman ikut kami menyembah Tuhan kami. Alasannya kalaulah agamamu yang benar, kami kebagian manfaatnya. Kalaulah agama kami yang benar, engkau kebagian manfaatnya. Nah, di sini kan sudah mulai kacau. Masa akidah keyakinan kalau gitu kan? Satu tuh. Lalu Allah langsung beri jawaban itu. Turunlah surat Al-Kafirun dengan tegas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma. Tidak bisa. Iya. Masa urusan agama kalau gitu satu tak. Kedua, agama adalah pegangan hidup. Masa pegangan hidup kalau hanya perkiraan kan harus kokoh. Pegangan hidup harus kuat. Tidak ada yang kuat selain la ilaha illallah. Rapuh semuanya. Begitu tidak bisa dijadikan pegangan. Berubah-ubah. Sedangkan la ilaha illallah menancap kuat tegak. Menjadi pegangan yang kokoh. Agama adalah jalan hidup. Masa jalan hidup dikira-kira? Karena tidak tahu. Saya pernah diminta untuk memimpin acara penguburan daerah Kebon Kopi. Nah, dari masjid saya jalan kaki karena ada yang bilang Ustaz ada caket cenah urang lempang weh. Ya hayu ngabring. Yang lain pakai ambulan, ada yang naik mobil. Saya belakangan. Jalan terus. Belok kanan. Itu yang menemani saya itu. Saya ke kiri. Nah, sampai jam 12 tuh panggil. Akhirnya diputuskan dia pulang. Saya bilang, Sugante nyarahu jeung. Cenah abdi kitu nya nuturkeun Ustad. Tuh.
Nah Ustaz cenah ke mengkol katuhu ka kenca, da pikiran namun salah dicarek. Ternyata teu dicarek berarti bener gitu. Nah, tapi ka jam 12 teu panggih. Sorena datang keluargana ngambek. Ya, mestinya saya gitu yang ngurus. Saya terangkeun begitu tah. Ini kan ngambang karena ketidaktahuan. Baru di dunia itu. Salah jalan itu kan. Karena merasa tahu padahal tidak tahu. Saya terus lurus. Tahu-tahu makin gelap di gunung. Daerah Wanaraja. Saya mengaji di kota. Tapi tersesat akhirnya kataku. Nah, tidinya bagi curiga dan bagi poek gitu. Akhirnya kembali lagi. Baru tanya-tanya sampai. Nah disinilah. Ketika menetapkan jalan hidup tanpa ilmu itu kesesatan. Mau kemana? Karena itu banyak yang macam-macam. Dan dalam Quran dinyatakan fi tughyanihim ya mahud. Ya sesat dalam kebingungan. Itulah. Tapi anehnya merasa benar. Itu ya. Inilah keanehan itu ya. Kan benar itu mesti jelas. Jadi agama jalan hidup mesti lurus. Tidak berbelok-belok. Jalan hidup itu mesti terang, bayyinah. Sementara jalan yang lain tidak ada bayyinah itu. Kenapa nyuguh malam Salasa? Mana bayyinahnya? Kenapa malam Jumaah? Mana bayyinahnya? Jeung kuci kopi wae. Jo nu ieu nyuguh make cikopi, nu ieu make cikopi. Ceuk Kang Ibing atuh aing hese sare ceuk mah. Iya. Yang surutu we. Dari mana itu bayinahnya enggak ada. Ya. Dan pengaruhnya kan masih ada kepada kita sekarang. Pulang malam jam 12 pulang malam Jumat tuh beda dengan malam Ahad. Perasaan itu dari mana? Nah hari malam Jumat keeng. Hari malam Ahad itu di mana itu? Itu kan pengaruh masih ada. Di mana tah bayinahnya? Nah begitu. Karena itu sering diminta oleh Al-Quran ya oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad pinta bayinahnya mana? Gak ada. Gak ada itu. Tilka amaniyuhum. Itu hanya perkiraan mereka saja. Angan-angan saja. Hatu burhanakum. Mana? Keterangan yang jelas. Nah begitu. Jadi dalam pelaksanaan agama mesti yakin. Jalan itu mesti lurus dan terang. Dan tidak ada kecuali dari Allah. Yang maha tahu. Gitu kan. Allah yang maha tahu itu. Dan diungkapkan dalam Quran dengan ungkapan burhanun. Apa burhanun itu? Burhanun itu adalah dalil yang memberikan ketenangan bagi yang beramal. Petunjuk yang jadi alasan untuk beramal. Begini saya beramal. Ini dalilnya. Itu burhan namanya. Ketika saya ditegur waktu daerah itu sebelum Majalengka itu tempatnya kesik gitu. Ya, Cimalaka itu. Saya sholat selesai istirahat dulu. Ya, istirahat di situ. Ada yang negur yang sudah agak tua juga ya. Maksudnya bagus mungkin. Beliau mengatakan sholat naon bieu mendingan sakedeung gitu. Tingali teges kolot. Saya senyum saja.
Reta cing bapak bi sholat naon menilila, nah gitu. Kan bukan masalah lama dan sebentar. Pak, saya lagi safar, saya sholat kosor. Ini dalil. Surat An-Nisa 101. Faidha darabtum fil ar. Falaisa alaikum junahun antak suruh minas sholat. Jika kamu bepergian di bumi ini, maka tidak mengapa kamu qashar salat. Rasul mengatakan qashar salat itu sodakoh dari Allah. Pakbalu sodakoh tahu, terima sodakohnya. Istinbatnya qashar lebih baik. Gitu. Kalaupun tidak qashar sah, tapi qashar lebih. Nah ini dalilnya gitu. Kan baik cek batur nangan sakedeung. Nah dalil itu kan. Kalau kita piknik ke Pangandaran, waktu salse da piknik duit mawa, dahareun mawa ari salat qashar. Tapi di tempat sendiri walaupun ribuh ke hajat anger we teu meunang qashar. Cek akal mah gitu kan. Nah di sini mesti jelas itu. Sebab kalau menurut akal nanti masing-masing berpikir lain. Tapi dalil ini lurus saja. Nah begitu. Teka hati cenah ku akal mangko ulin salse tapi sholat qashar. Makanya jangan dikira-kira. Itu aja dalil itu. Nah di sini keteguhan itu. Kaos nu heureuy we gitu. Hayo we cenah curug di utak-utak keur salat teh. Meureun kesel gigireun deh. Saya lihat sudah tua lagi. Senyum aja itu daerah Cipatat. Kawas nu heureuy cenah hayo we curug di utak-utak gitu. Nyacing bapak mah jigan haroream cicing we curug. Kan bukan masalah itu. Tapi kepastiannya mana? Saya sampaikan ini Pak. Rasulullah ketika tahiyat isyarat dengan telunjuknya yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkan selama membaca. Ini itu aja. Jadi inilah ya yang disebut pohon yang tegak, teguh kapanpun begitu. Nah itu. Jadi tidak belok begitu. Namanya burhanun. Sedangkan bukan dari Allah semuanya tidak bisa tegak. Kenapa? Karena tidak menancap akarnya. Kemudian juga agama adalah cara pengabdian. Kan mesti jelas. Ari cara pengabdian ka Allah juga kumaha kan mesti jelas. Semuanya seluruh dunia kan sama. Ini satu jalannya. Kalau bukan dari Allah, masing-masing daerah berbeda-beda. Karena lahir dari perkiraan, akal dan rasa. Begitu. Nah, inilah perbandingannya. Karena itu membuat kokoh, membuat teguh dalam pelaksanaannya. Ya, udah gitu. Dan burhan itu yang menghilangkan keraguan-raguan. Dalam ibadah itu ada kepastian di situ. Sholat 2 rakaat subuh, iya gitu kan udah jelas pasti. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, udah jelas kan. Kita tidak cari yang lain tanpa ada keterangan yang jelas. Sebab sekarang muncul juga ada yang menyatakan 3. Tapi dalilnya mana? Gitu ya. Dalilnya mana yang menyatakan 3 itu? Kalau yang 5 jelas. As-sholawatul khamsu. Salat yang 5. Selain itu sunat. Tapi tidak semua salat sunat. Sebab kalau hadisnya dhaif tidak bisa itu kan. Dhaif itu kan lemah. Apalagi palsu. Makanya ini yang sahih, yang kuat, yang kokoh. Untuk dijadikan alasan.
al-muzilah li syubhah, menghilangkan keraguan-raguan. Karena itu Rasul mengatakan da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan keraguan. Itu menyiksa kan? Tinggalkan keraguan. Ambil yang yakin. Kalau masih ada keraguan, jangan dulu dilakukan. Ngajelang entong gitu. Dari ngajelangnya ngejebur. Kenapa? Bukan tidak bisa, bukan tidak mampu sampai ke sana, tetapi hati dalam keraguan. Nu katuh geus kitu tah ngalang luncat nu kenca candaikeun puguh tiga jebur. Kenapa? Karena tidak yakin itu. Dah gitu. Kanu bade nyalon. Sadoakeun cenah abdi. Abdi bade berjuang cenah di parlemen. Itu bade jihad, saya cuma senyum saja. Nah, saya cenah kelas seuri da teu kaharti ingguana. Ya, cek Quran mah jihad teh pada embung. Nah, ieu pada hayang. Tidak sesuai dengan keinginan atau jihad mah. Di situ nilainya teh ini gitu. Ari ieu mah pada hayang jeung teu kaharti. Ya. Kedua, lamun walungan teh lebarna 5 meter sanggup ngajelang teu? Sok sakumaha sanggupna. 4 meter setengah heug dibantuan ku doa. Ieu mah atuh walungan 5 meter sanggupna ngajelang ngan 2 meternya tiga jebur. Nya didoakeun heuh beki gancang tiga jeburna. Iya. Itulah kan menghilangkan keraguan. Jangan ada. Begitu. Makanya dalam Quran terus itu yang menciptakan langit bumi ini, yang menciptakan matahari, terus itu supaya hilang keraguan dalam menetapkan siapa yang kuasa itu. Dan akhirnya nanti Allah menantang, silahkan bikin satu surat saja. Nah begitu. Sampai sekarang tidak ada, maka kesimpulannya Quran pasti benar. Itu keterangan dalam Quran pasti benar. Ibadah menurut Quran pasti benar. Karena dari yang maha pintar. Jadi aturannya jelas, meyakinkan, menenteramkan. Begitu kalau dari Allah bagaikan pohon yang bagus. Ya, seperti pohon yang bagus itu. Kalimah thayyibah. Selain itu diumpamakan seperti pohon yang buruk. Kalimah khabithah, kalimah kekufuran. Yang selain dari Allah itu. Kemudian agama itu tujuan. Kan tujuan mesti jelas. Tujuan deh dari orang gerak ke sekolah can pugu reka mana tujuan deh. Kan Quran tidak mengajarkan begitu. Lamun orang tong boroges jauh imah karek kaluar ti imah we anu nanya mereka mana ibu. Kan ibu kudu ngajawab, nya teu ngajawab. Mereka mana ibu? Cek ibu teh ka pasar. Tuh hari jelas mah tujuanana. Bade ka mana ibu? Bade ka sakola. Bade mana ka mana ibu? Bade ka kantor. Jelas bapak ibu keluar dari rumah ditanya teh ari puguh mah tujuanana. Aya nu nanya bade ka mana bapak ibu? Keluar ti bumi teh. Cek bapak teh teuing atuh ieu teh. Bade bararingung nya bingung tuh. Teu jelas mah tujuanana. Cek ibu ge teuing atuh cenah itu meuni bararingung. Itu nah kenapa teu jelas? Da ngagugu hawa nafsu. Piraga di papatahan cik atau tong bolak-balik we balanya cek salaki nanti meuni jawab baeud. Jawab nilepan baju. Nilepan baju hiji ge meuni hese lila. Murukana rek dicarek meureun. Murukana kahyangna dicarek antep entong tong dicarek. Geus digamor teh eta leumpang ge meuni laun. Ngahaja ka hareupeun salaki. Ngahaja gemolan ge.
ngabadug kana awak sarakina teh tepe hari-hari. Jaga harapan ci kopi ngarokok. Geus nepi teh kalawang make jeung ngalieup pan. Baru kadang dicarek antep peukeun antep. Tungtungna mah keluar ti imah bingung dah. Tuh kan jadi 3 jelas ka mana tuh. Naik kana angkot. Nepi ka daeh kolot turun ngahulang we ari aing nanaonan cenah teh. Ari aing rek ka mana balik deui we. Jalan ka dapur asup ka kamar goler. Rek ka mana hirup kitu ibu. Kan harus jelas itu. Ya gitu kan. Rek ka mana duka tuh enggak boleh itu. Rasul tidak mengajarkan begitu. Kan manusia diberi akal untuk mempertimbangkan, kemudian urusan agama ini petunjuknya begitu. Jadi karek kaluar ti imah wae kudu puguh we. Tujuan teh kudu bisa ngajawab mun ditanya. Mangkani lengkah bapak ibu teh geus jauh puluhan tahun hirup. Dayang 60, 70, 50, 40 itu lengkah hirup sudah begitu jauh. Mau kemana ini? Tapi kages nini canyaho tujuan hirup kacida man. Fa aina tadhabun. Itu kan ada pertanyaan dalam Quran. Fa aina tadhabun, mau kemana kamu pergi? Di Nagreg apa itu yang pedunan itu dulu itu ada masjid kan, tempat istirahat itu di Nagreg ya. Itu ada tulisan di masjid itu. Fa aina tadhabun. Itu yang nulis itu reka marana gitu kan istirahat. Mereka tasik reka Garut itu mah dohir, tapi pertanyaan itu maknawiyah. Ka Garut reka mana? Ka tasik reka mana sebenarnya teh gitu. Nah, ini yang dilupakan. Jadi kalau kita langkah sudah jauh, piraku tuh bisa ngejawab kene. Udang, riweuh, pan masak, dahar, gawe, balik sore, dahar, sare, udang gitu we. Kolot we. Ngentung unggal poe anger we kolot. Ibu-ibu damun ngaliwat eta aya imah aya kacaan dah kudu we ngareret ngenteung heula. Aduh ampun jeung awewe. Dan najan di imah najan di luar kitu we atuh. Mite percaya diri. Pan ibu-ibu teh gareulis. Ditinggali ti kajauhan mah. Nah itu. Kan agama itu mengarahkan tujuan hidup mesti jelas. Kemana? Saya makan untuk apa? Saya minum untuk apa? Saya kerja untuk apa? Saya melangkah untuk apa? Ini kan. Banyak yang tidak jelas karena tidak tahu. Kemudian dibingungkan dengan ajaran yang tidak jelas. Kemana arahnya? Dengan ajaran yang tidak kokoh. Karena lahir dari perkiraan. Dan akhirnya Allah menyatakan tiada lain. Itu adalah kebohongan akidah. Ada itu ya. Nah begitulah. Karena itu adalah pegang kalimah la ilaha illallah. Kapanpun dimanapun. Jangan dilepas. Kalau dilepas, nah ini nantinya apa? Ngoleab itu bahasa nanti. Terbawa gelombang fitnah yang besar. Tapi orang-orang yang kokoh insya Allah tidak terbawa gelombang seperti itu. Aya nu nganasehatan. Hirup mah ieu atuh cenah ulah ngalawan arus. Ari arus teh urang mana? Aya urang Cipagalo arus. Tong ngalawan arus na mending ikuti arus. Eta ngajawabna teh justru anu ngilu arus mah gitu anu ngaramang. Ya, dan anu hirup mah ngalawan arus. Pek lele gitu pan, dah hirup. Tapi lamun teu hirup paeh tah eta kabawa arus.
ngaramang hirup teh. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan, tidak punya sikap, jadi paralid gitu ta. Nah, gitu. Ada falsafah ikan hidup di lautan. Sekelilingnya asin. Tapi ikan selama hidup tidak ikut asin. Menhirup mah laukna. Yang lauk di laut itu arasin. Ari hirup mah. Ketika ikan itu mati pasti asin. Gitu. Nah, kita juga sedang istilahnya mengarungi lautan hidup di dunia ini. Kalau hidup jiwanya insya Allah mau ke bawah kena asin. Itu. Kalau hidup jiwanya. Yang disebut hidup jiwa itu dengan iman. Dengan ilmu. Dengan amal soleh. Nah itu. Jadi mau ke bawah kena asin. Di masyarakat gitu ngilu atuh nu kitu mah asin. Kabawa asin arin kabawa asin mapan lauk paeh gitu. Kalau lauk yang mati mah iya kabawa asin. Karena itulah hidupkan jiwa dengan iman, hidupkan jiwa dengan ilmu, hidupkan jiwa dengan amal soleh. Tah gitu. Karena itulah pesan dari Allah disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian oleh Allah langsung dalam Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, itu pesan dari Allah. Kemudian Rasul menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Jadi pertahankan sampai mati dan syariat harus terus mendampinginya. Ketika seorang dalam keadaan sakaratul maut yang tidak sedang mengalami sakaratul maut membantu. Namanya talqin. Mengajarkan, mengingatkan kalimah la ilaha illallah. Begitu. Karena seperti sabda Rasul, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, begitu. Nah, sampai di sini dulu lah.